Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'd. Saudara para mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan, alhamdulillah pada malam ini ba'da tarawih ba'da tadarus, saya mencoba membuat satu tayangan yang mestinya ini besok dan lusa. Tayangan ini baru disampaikan, tetapi khawatir besok saya tidak bisa live ya. Ini sebetulnya kondisinya belum memungkinkan live ya. Jadi kalau layar lebarnya dimunculkan, ada beberapa bagian wajah saya yang masih tidak bagus untuk dilihat ya. Jadi kemarin itu hari Kamis itu kan ada acara. Saya naik sepeda, udah lama nggak naik sepeda, lupa ngerem, rem belakang, rem depan itu lupa posisinya dan ya jungkir ya, jatuh ya. Jadi ini ya saya terpaksa tidak akan menampilkan layar lebar ya, layar lebarnya hanya screen aja karena masalah ada beberapa bagian wajah saya yang tidak bagus untuk dilihat lah. Oke, baik. Nah malam ini saya coba melanjutkan yang kemarin kita sudah buat ya, Jadi saya coba. Nah ini dulu lah ya. Jadi saya mencoba tayangan ini dengan pintu masuknya hadis hadis ana salisus syarikain itu ya. Aku adalah pihak ketiga. Ini hadisnya hadis qudsi. Jadi apa yang dimaksud dengan hadis qudsi? Hadis qudsi itu adalah hadis yang redaksinya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, redaksinya dari Allah Subhanahu wa taala atau dinarasikan dengan redaksi dari Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Nah, mana contohnya ya? Inilah contohnya ya. Oke. Ini. Ya. Nabi SAW bersabda, Allah SWT berfirman. Nah ini ya, ini ada keterangan dalam hadis qudsinya. Ini ada keterangan ini ya. Jadi redaksi tidak disebutkan dari Nabi, tetapi dari Allah langsung. Nah teks hadisnya ini bagi para pengkaji ekonomi syariah atau ekonomi Islam ini sudah istilahnya sudah masyhur lah ya. Ya, masyhur indah awam ya gitu. Aku adalah yang ketiga dari 2 orang yang berserikat selama salah seorang di antaranya tidak berkhianat terhadap temannya. Apabila salah seorang di antara keduanya berkhianat, maka aku keluar dari perikatan keduanya. Ini HR atau riwayat Abu Dawud dan Hakim. Nah, ini ya. Jadi hadisnya ini yang saya jadikan pintu masuk ya.
Nah, ini ada di buku yang berjudul Hukum Islam penerbit Sinar Grafika. Ini ada di Google ya, boleh dilacak. Tulisan Palmawati Tahir dan Dini Handayani ya. Ada di halaman 161 tanpa teks Arab ya. Jadi ketika tanpa teks Arab kita agak kesulitan mencari atau mengembalikannya ke kitab indeks ya, ke kitab indeks. Oke. Nah, berikutnya ini ada ya buku, judul bukunya ini ya, Perbankan Syariah di Indonesia. Kemudian oke, saya pindahkan dulu ini deh. Nah, kasar aja. Kemudian penulisnya Basarian Nainggolan, penerbitnya Raja Wali. Ya, penerbitnya Raja Wali ada di halaman 137 ya. Ini ada juga di Google. Jadi saya biasalah ya, ini crop screen ya. Crop screen kemudian saya tampilkan di PowerPoint. Nah, hadisnya ada ini nih ya. Oke, innallaha yaqul ana salisus syarikain ma lam yakun ahaduhuma sahibahu fa idza khanahu kharajtu min bainihima. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku adalah pihak ketiga. Nah, itu kan udah beda tuh kan terjemahannya, ya. Di sini aku adalah yang ketiga dari dua orang. Nah, di sini aku adalah pihak ketiga dari dua orang. Jadi dua-duanya kita paham, ya. Dua-duanya kita paham. Tapi mana yang lebih enak ya, karena bahasa itu urusan hati ya. Bukan urusan hati lah. Ada aspek hati yang yang terlibat ya di dalamnya. Ada aspek hati yang terlibat di dalamnya, sehingga ya silakan dipilih mana yang paling enak ya, selama tidak merubah makna substantif. Ya. Oke, nah ini, nah ketika kita menemukan hadisnya seperti ini, innallaha yaqul ana salisu syarikain, maka kita berpeluang untuk melacaknya melalui melalui kitab indeks itu ya, kitab indeks yang kemarin jadi kalau kita lihat ini publikasi yang mengutip hadis, judul publikasi, nama penulis, penerbit, dan lain sebagainya. Kita bisa lihat di sini. Ya. Nah ini ya. Ini publikasi, buku, nama penulis ada, penerbit, dan seterusnya. Kemudian ini juga sama. Oke. Kemudian, nah berikutnya kita gunakan kitab-kitab pembantu, kitab indeks, ya. Oke. Kita lihat di sini. Kita akan gunakan kitab indeks apa? Nah, kita gunakan Jami' Shagir. Nah, di sini ada. Oke, saya besarkan dulu. Innallaha ta'ala yaqul ana salisu syarikain malam yakun ahaduhuma sahibah, ya itu di sini fa idza khanahu kharajtu min bainihima. Nah di sini dal kaf, dal itu apa? Kembali lihat ke slide minggu yang lalu ya. Abu Daud, kaf itu adalah Al-Hakim. An Abi Hurairah, dan ini simbolnya hak. Kata Asyuti ini Hasan ya. Jadi kalau Hasan itu yuhtaju bih, dapat dijadikan sandaran ya. Jangan dijadikan dalil, dapat dijadikan alasan. Oke. Oke. Kita lihat sekarang. Nah, oke.
Kalau kita menggunakan kita pembantu berikutnya, oke, kita gunakan kita pembantu berikutnya apa? Nah, di sini kan ada dan seterusnya ini ya, dan seterusnya itu termasuk juga kita bisa menggunakan kalau yang kemarin itu, sebentar kita lihat dulu ini ya. Nah, ini kan yang kemarin nih. Jadi kalau kita melihat nah ini ya, metode keempat ya, takhrij an thariqi ma'rifati maudhu'il hadis ya. Jadi di sini ada metode keempat dan metode kelima ya. At-takhrij an thariqi nazri fi halil hadis matan wa sanadan ya. Nah, di sini ada apa? Ya, ada contoh misalkan hadis itu hadis qudsi, nah itu ya. Berarti ketika hadis qudsi maka kita pembantunya adalah kitab-kitab yang khusus menghimpun hadis qudsi. Nah, itu ya. Tuh, di sini ada apa? Ada maudu'at khosoh ya. Itu di sini juga ada apa? Kutub funun al-ukhra ya. Kutub funun al-ukhra ini bisa juga kita gunakan ya. Bisa kita gunakan. Nah, ketika kita tahu bahwa di sini ada hadis apa, ada informasi atau ada data yang menyatakan bahwa hadis ini adalah hadis qudsi, maka kita bisa menggunakan kitab-kitab yang menghimpun hadis qudsi ya. Mari kita lihat contohnya. Nah, ini. Kalau ini adalah Jami' Shogir yang kemarin kita gunakan, nah ini adalah contoh hadis qudsi ini. Nama kitabnya lagi. Nah, ini Jami'ul Ahadits Al-Qudsiyah. Jami'ul Ahadits Al-Qudsiyah. Nah, dan hadisnya adalah ini ya. Ana salisus syarikain malam yahun haduma ya sahibah. Nah, ini di sini. Di sini akhrajahu Abu Dawud. Ya, akhrajahu Abu Dawud. Nah, di sini sudah ada jilid 3, ini nomor hadis 3383. Dan di sini ini ya, dinilai dhaif. Oke. Sementara kalau kita lihat ini ya, ini hasan. Gitu ya. Kalau kita lihat Jami' Shogir hadisnya hasan, tapi kalau kita lihat Jami'ul Hadis Qudsiyah ini dinilai dhaif oleh penilai. Nah, sekarang kita akan memilih yang mana? Akan mengikuti yang mana? Itu. Jadi kalau kita akan meningkatkan kapasitas keilmuan kita menjadi seorang peneliti pengkaji hadis, maka buktikanlah jika kita memilih Asyuti dalam Al-Jami' Shogir dan di sini disebutkan hasan, kita harus berhasil membuktikan bahwa hadis ini hasan. Tapi kalau kita mau mengikuti muhakkik Jami'ul Ahadits Al-Qudsiyah dan di sini dikatakan dhaif, kita harus bisa membuktikan bahwa hadis ini dhaif. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini ini Sunan Abi Daudnya ya. Ini Sunan Abi Daudnya. Jadi ini saya ambil dari Waqfiyah ya. Ini saya ambil dari Waqfiyah. Jadi diunduh, biasalah lihat lagi tayangan saya yang lalu. Andai memang masih perlu tayangan ulang, nanti saya tayang ulang ya. Nanti saya tayang ulang menggunakan menggunakan Zoom, kembali menggunakan Zoom dan bagaimana mengunduh sumber-sumber bahan ajar kita ini yang bisa kita peroleh dari berbagai sumber-sumber yang ada secara online ya, dan kita gunakan menjadi referensi kita.
dari Waqfiyah itu. Nah, di Abu Daud ini ada ini 3383 ya. Ini hadisnya. Ya. Babun fi syarikah. Jadi ini bisa bacanya syarikah, bisa bacanya syirkah ya. Tuh. Jadi dua-duanya benar. Bagi yang baca syarikah itu benar, bagi yang baca syirkah juga benar. Itu ada dalam Nailul Autor penjelasannya. Jadi kapan kita mau merujuk Nailul Autor nanti mungkin di pertemuan berikutnya saya akan tunjukkan di Nailul Autornya ya, di Nailul Autornya. Nah, hadisnya adalah ini. Ya. Hadisnya adalah ini. Ya. Oke. Nah, berikutnya. Nah, oke, jadi berikutnya kita lihat ya. Biar terlihat ya. Ini terhalang oleh kamera. Nah, saya coba copy paste teksnya dan ini adalah terjemahannya. Babun fi syarikah qala Abu Daud hadatsana Muhammad bin Sulaiman al-Misisi hadatsana Muhammad bin Zibriqan an Abi Hayyan At-Taimi an Abi Hurairah rafa'ahu qala innallaha yaqul ana thalithu syarikain ma lam yakun ahaduhuma sahibah fa idza khanahu kharajtu min bainihima. Oke. Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu selama tidak ada salah seorang di antara mereka yang berkhianat kepada sahabatnya. Apabila ia telah mengkhianatinya, ya, apabila salah seorang telah mengkhianati temannya itu, maka aku keluar dari keduanya. Oke. Ya, ini akunya hanya besar deh. Gitu ya. Biar mengikuti kaidah penulisan. Oke, jadi seperti ini teksnya. Oke, jadi ya mari kita lihat. Ya, ini kan kalau kita lihat ini sebagai hadis ahkam, kita sudah bisa memahami bahwa syarikah atau syirkah itu memiliki landasan, ya, memiliki landasan. Kemudian ketentuannya adalah amanah, ya, saling trust ya, trust dari semua pihak yang terlibat dalam syarikah itu, yang mengikatkan diri dalam syarikah itu. Oke, biasalah ya ini apa kajiannya seperti ini. Oke, jadi mulai dari Abu Daud terima dari Muhammad bin Sulaiman terima dari Muhammad bin Zibrikon, Muhammad bin Zibrikon terima dari Abu Hayyan terima dari bapaknya, bapak Abu Hayyan terima dari Abu Hurairah rafa'ahu. Nah, ini rafa'ahu artinya memarfukan, marfu itu menyambungkannya ke Nabi ya. Qala Nabi innallaha yaqul ana salisus syarikain dan seterusnya ya. Oke. Oke, biasalah ya ini kita bikin isnadnya seperti ini. Kita bikin isnadnya seperti ini Abu Daud, ini Muhammad bin Sulaiman, Muhammad bin Zibrikon, Abu Hayyan, bapaknya, Abu Hurairah, Rasul. Oke. Nah, dari sini ke sini hadasana, dari Abu Daud ke Muhammad hadasana, dari Muhammad bin Sulaiman ke Muhammad bin Zibrikon hadasana, dari Muhammad bin Zibrikon ke Abu Hayyan, ini an, dari Abu Hayyan ke bapaknya ini an, dari bapaknya Abu Hayyan ini ke Abu Hurairah juga an, dan Abu Hurairah memarfukan ke Nabi. Oke. Mari kita lihat sekarang. Oke. Jadi, nah ini dulu ya. Nah, jadi kita pembantunya sudah
tadi ada dua, Jami'us Shogir dan Jami'ul Hadis Al-Qudsi ya. Masuk ke Masadir Asliyah, kita pilih Abu Daud, ya udah. Setelah Abu Daud, kita pilih kitab Rijal untuk ngecek sanad, ya. Kita pilih kitab Rijal untuk ngecek sanad. Mari kita lihat. Oke. Nah, sebelum ke kitab Rijal, saya ingin memperlihatkan materi yang sudah saudara terima di semester sebelumnya, ya, terkait dengan tahammul wal ada itu ya. Tahammul wal ada. Bagaimana proses riwayatan terjadi. Jadi ketika anggap saja ini sebentar. Nah, ini ya. Saya coba saya balikin panahnya ya. Oke. Jadi kalau ini sanad isnad dari bawah ke atas, dari Abu Dawud ke Nabi. Tapi kalau dari Nabi ke Abu Dawud, ini namanya riwayah. Nah, riwayah ini terjadi karena ada proses at-tahammul wal ada, proses penerimaan dan penyampaian hadis dari atau oleh masing-masing atau oleh antar generasi itu, ya. Nah, biasa kita kembali ke buku mustalah hadis, ya, ke buku-buku ulumul hadis untuk mengetahuinya seperti apa. Di sini saya kutip Mabahis fi ulumul hadis, ini sudah ada terjemahannya, ada juga di Google Books. Jadi silakan dilihat, penulisnya Manaul Qattan, ya. Silakan dilihat, silakan diunduh atau dibeli ya, silakan dibeli dan diunduh. Di sini disebutkan, nah seperti inilah ya cara-cara at-tahammul wal ada itu, ya seperti ini cara-cara tahammul wal ada, dan di sini kita bisa membreakdownnya, ya, mulai dari Abu Daud ke Muhammad bin Sulaiman, dari Muhammad bin Sulaiman ke Muhammad bin Zibrikon dan seterusnya dengan menggunakan kata-kata tertentu ini, ya, hadasana, hadasana dan an. Dan hadasana itu dinilai lebih akurat dibanding an. Meskipun an sendiri bukan berarti tidak valid, ya. Bagaimana kita bisa mengetahui valid dan tidaknya? Penentunya ada dalam kitab-kitab Rijalul Hadis, ya. Penentunya ada dalam kitab-kitab biografi para periwayat itu. Oke. Nah, di sini ada, ya, jadi silakan dilihatlah ya. Ini kan mengulang aja, ya, review, ya. Ini review. Oke. Nah, kemudian ini saya lewat dulu lah ya. Ini silakan dibaca, ini saya lewat dulu. Ini menjelaskan nahwu dan mislu, ya. Jadi kalau ada hadis misluhu, ya, nah itu sama persis, ya. Kalau nahwuhu itu mirip-mirip, ya. Jadi ketika terjadi perbedaan redaksi itu biasanya nahwuhu. Tapi kalau tidak terjadi perbedaan redaksi atau dianggap tidak terjadi perbedaan, itu misluhu. Itu yang digunakan. Baik, kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke Tahzibul Kamal fi Asma'i Rijal. Ini kitab Rijal itu ya. Ini kitab Rijal itu, nah ini ya. Tahzibul Kamal mana? Nah ini ya. Ini Tahzibul Kamal fi Asma'i Rijal. Tahzibul Kamal fi Asma'i Rijal ini yang akan kita gunakan. Oke. Untuk ngecek apa? Untuk ngecek ini, ya, Abu Daud ke Muhammad bin Sulaiman Al-Misisi dan seterusnya itu sampai atas. Mari kita lihat. Nah, ini ada di jilid 25. Siapa ini? Ya. Jadi Muhammad bin Sulaiman Al-Misisi yang ada dalam buku Daud itu nama lengkapnya ternyata ini. Ya, Muhammad bin Sulaiman bin Habib bin Jubair dan seterusnya Al-Misisi. Oke. Nah, oke, kita bisa lihat. Nah, ini ya.
Oke, ini nama lengkapnya ini. Oke. Nah, sekarang dari sini kita bisa ngecek apakah betul Muhammad bin Sulaiman ini bertemu dengan Muhammad bin Zibrikon. Ini kan yang di atas ini gurunya ya. Jadi Muhammad bin Sulaiman al-Misisi terima hadis dari gurunya yang bernama Muhammad bin Zibrikon ini. Dari mana kita tahu? Cek untuk mengetahuinya, cek daftar nama setelah rawaan. Ini rawaan nih, ya. Ini setelah rawaan, ini setelah rawaan. Ini cek di sini. Ada nggak? Oke. Ternyata di sini yang muncul ya. Abu ini dibacanya Abi itu karena ada sini an ya. Abu Hamam Ahwazi ya. Jadi nama ini adalah ini ya. Gitu. Pak Anton dari mana tahu? Ya saya cek dulu. Ya, saya cek dulu. Oke, nanti kita lihat ya. Nanti kita lihat di sini. Oke, di Muhammad bin Jibrikon itu. Nah, sekarang rawahunnya, nah ini rawahannya ada Abu Dawud, Nasai, dan seterusnya ya. Jadi Abu Dawud ada, berarti ini bisa checklist ya. Oke, kita perbesar dulu. Oke, jadi ini adalah ini, ya. Nah, Abu Dawud ini adalah ini. Jadi daftar nama setelah rawaan ini adalah daftar nama guru. Daftar nama setelah rawaanhu ini adalah daftar nama murid. Oke, itu ya. Lanjut. Nah, inilah daftar nama guru dan daftar nama murid Muhammad bin Sulaiman itu. Oke, jadi ini checklist, ini checklist. Nah, masih penasaran nanti kita lihat. Oke, lanjut. Nah, ini ya, saya kasih kotak merah itu biar diingat bahwa Muhammad bin Zibrikon itu di sini di daftar nama ini yang muncul adalah Abu Hammam al-Ahwazi. Oke. Nah, sekarang kita lihat di halaman berikutnya bagaimana kualitasnya. Oke, sebentar. Sebelum ke sana ternyata ada informasi lain bahwa ada lakob terkait dengan siapa Muhammad bin Sulaiman al-Misisi ini nama lakobnya atau lakobnya adalah Luwain. Ya, ini ya siapa? Kalau di kita apa ya lakob itu sebutan istilah Maung Bandung gitu. Itu kan lakob ya. Maung Bandung buat Persib itu lakob ya. Itu. Oke. Oke, jadi apapun informasi itu untuk melengkapi ya, apapun informasi itu untuk melengkapi. Nah, sekarang yang berikutnya adalah untuk ngecek kualitas jarh wa ta'dilnya. Nah, kualitas jarh wa ta'dilnya di sini adalah sholihul hadis, soduk, ya. Nah, kemudian ditanya lagi siapa ini Ibnu Abi Hatim ya, apakah dia sikoh? Dia mengatakan sholihul hadis. Jadi menurut Ibnu Abi Hatim ini tidak sampai sikoh, ya, tidak sampai sikoh. Tetapi menurut Nasai sikoh, nih, ya, ini menurut Nasai, ini menurut Ibnu Abi Hatim, ya. Kemudian Ibnu Hibban memasukkannya ke dalam kitab As-Siqat, ya, itu informasi itu. Nah, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah ketika menemukan perbedaan pendapat ini, yang kita lakukan adalah dengan andai masih dipandang perlu ya. Jadi kalau misalkan kita sudah merasa cukuplah dengan sholihul hadis dan sikoh. Sholihul hadis menurut Ibnu Abi Hatim dan sikoh menurut An-Nasai, maka kita hukumi
sahih misalkan ya, hadis yang diriwayatkannya ya selesai. Tapi kalau kita merasa perlu untuk lebih lanjut, ya silakan dibacak di kitab-kitab yang ada. Oke. Nah, di sini ada informasi meninggal mata sana khoms wa arba'in wa mi'atain. Jadi meninggal tahun 245. Ya. Menurut siapa ini? Menurut At-Taraifi. Tetapi menurut Malati meninggal tahun 246. Ini ya. Jadi antara 245 246. Itu. Oke, selesai sampai sini informasinya. Kenapa? Karena ini adalah Muhammad bin Sulaiman yang lain, ya, Al-Ansori, Al-Madani. Tuh. Oke. Berikutnya, nah masuk ke Muhammad bin Jibrikon ini. Kita lihat di Tahdzibul Kamal masih jilid 25. Nah, ini mulai dari sini nih. Ya. Muhammad bin Jibrikon Abu Hammam Al-Ahwazi, itu kan Abu Hammam Al-Ahwazi ini, ya. Abu Hammam Al-Ahwazi. Ini ya. Gitu. Kan yang tadi Abu Hammam Al-Ahwazi. Ini ya. Tuh. Sehingga kita bisa checklist ini ya, dari Muhammad bin Sulaiman ke atas ke Muhammad Jibrikon itu. Oke. Nah, sekarang apakah Muhammad bin Sulaiman, apakah Muhammad bin Jibrikon ini bertemu dengan Abu Hayyan? Oke, cari di daftar nama guru di kawan, ada nggak? Ismail Bartros, nah ini Wa Abi Hayyan At-Taimi, nah, gitu ya. Nah, berarti gimana? Checklist, gitu, bertemu. Nah, meskipun di sininya tidak dengan hadasana, gitu ya. Itu tadi yang saya katakan. Oke. Jadi ketika dibandingkan antara an dan hadasana lebih kuat, lebih memberikan informasi kepastian bertemu, itu ya hadasana. Nah, sekarang bagaimana dengan an? Bukan berarti an itu tidak pasti. Tinggal sekarang cek dalam informasi kitab-kitab rijal ini, ya. Itu apakah dalam Tahdzibul Kamal dan yang lainnya ada informasi bertemu? Nah, di sini ada. Mana contohnya ini? Ya, seperti itu. Oke. Rawa anhunya siapa? Muhammad bin Sulaiman, ya. Cari Muhammad bin Sulaiman. Nah, ini. Muhammad bin Sulaiman Luain. Nah, ini yang Luain itu yang tadi itu. Lakopnya muncul di sini. Yang sebelumnya itu. Nah, ini. Ya. Ini lakopnya muncul. Ya. Ya. Sebutan yang disematkan, gitu ya. Si gagah, si kasep, si gelis, si pinter, boleh jadi begitu ya. Itu itunya. Jadi di sini ada. Oke. Jadi tadi ketika kita cek dari Muhammad bin Sulaiman, kita sudah checklist ke atas. Nah, sekarang dari Muhammad bin Jibrikon kita bisa checklist ke bawah. Oke. Nah, sekarang nih. Sikoh solihul hadis, soduk, ma'ruful hadis, laisa bihi ba'as. Oke, dan seterusnya ini menunjukkan ta'dil ya, menunjukkan ta'dil sama dengan Muhammad bin Sulaiman. Itu oke, berikutnya Abu Hayyan. Abu Hayyan, oke, Abu Hayyan itu kunyah ya, kunyah. Namanya siapa? Ini. Ya. Nih. Namanya Yahya bin Sa'id bin Hayyan. Abu Hayyan At-Taimi. Nah, ini ya, gitu, Al-Kufi. Oke. Nah, rawaan, nah ini abuhu ya. Rawaan abihi. Nah, ini abihi. Siapa namanya? Sa'id bin Hayyan. Itu ya, namanya Sa'id bin Hayyan. Jadi bapaknya ini abuhu di sini ya. Siapa? Ini namanya ini. Sa'id bin Hayyan. Oke, checklist ya, checklist.
Kita cek ulang Abu Hayyan ini ke Muhammad bin Zibrikon. Ada tidak? Checklist. Rawa anhu Ibrahim bin oke, Muhammad bin Zibrikon. Ada nggak? Muhammad bin Zibrikon. Nah, ini ya. Nih. Abu Hammam namanya adalah Muhammad bin Zibrikon. Jadi checklist. Oke. Lanjut. Nah, ini ya. Kualitasnya sikoh solih, mubaror, terus solih, ya, dan seterusnya. Nah, meninggal tahun 145, ya. Mata sana khams wa arba'in wa mi'ah. Ya. Oke. Tuh, lanjut. Nah, sekarang Abu Hu ini, Yahya bin Said itu, mana? Sa'id bin Hayyan ini, ya. Nah, ini. Ya. Oke, dia terima dari Abu Hurairah. Cari setelah rawaan ada nggak Abu Hurairah? Nah ini ya, wah Abi Hurairah. Oke, checklist. Oke, nah, rawaanhu mana? Rawaanhu ibnuhu. Ah ini, ya checklist. Oke, Zakaroh Ibnu Hibban fi kitab Siqat. Oke, dan seterusnya ya, dan seterusnya. Oke, selesai. Berarti ini selesai ya. Nah, pertanyaannya kenapa ada yang mendoifkan tadi? Oke, itu kita lewat dulu lah ya. Itu kita lewat dulu. Karena itu kajiannya lanjutan sebetulnya. Oke, kita lewat dulu. Jadi kita masuk dulu ke oke. Ya, jadi setelah kita berija selesai barusan itu masuk ke kitab syarah. Ya, syarah barusan itu kan Abu Dawud. Berarti kita masuk ke syarah Sunan Abi Dawud. Sunan Abi Dawud syarahnya yang mana? Nah, ini Aunul Ma'bud ini ya. Ini Aunul Ma'bud. Yang mana kalau kalau terhalang inilah biar nggak terhalang ya. Ini Aunul Ma'bud, ini syarahnya, syarah dari Sunan Abi Dawud. Ada syarah yang lain ya, cuman ini saya jadikan contoh aja ya. Jadi nanti silakan dicari syarah-syarah yang lain. Oke, hadis ini ada di sini. Ya. Babun bisyarikah ini. Oke. Ini dianggap doa oleh siapa? Oleh Al-Bani. Ya, oleh Al-Bani. Ya. Ini Nasiruddin Al-Bani. Oke, nah ini adalah penjelasannya. Mari kita lihat penjelasannya ada apa. Nah, ini. Ini ya, jadi yang kuning ini saya coba blok, saya pindahkan ke sini. Nah, ini tentang nah ini ya, ini yang tadi saya katakan dalam Aunul Ma'bud juga ada ini, bikas rishin wasukunir ro. Ya, jadi kalau kasih shin itu berarti syir, sukun ro, syirkah. Jadi syirkah, syarikah gitu ya. Tuh, ini ada apa? Ada um, variasi baris ya, variasi baris. Oke. Nah, An-Nabi Hayyan atau ini An-Nabi. Oke. Kalau Zarkasi fi takhrij hadis Rafi'i. Jadi ada Zarkasi ini mentakhrij hadis ini dalam kitab yang ditulis oleh Ar-Rafi'i. Disebutkan di situ hadal hadis sahahu al-Hakim, tetapi wa'allahu Ibnu Qattan ya ini. Jadi Imam Al-Hakim mengatakan sahih ya dengan kriteria yang tadi itu, tetapi Ibnu Qattan menyatakannya hadis ini memiliki ilat ya, memiliki cacat. Apa? Bil jahli bihali Sa'id bin Hayyan. Ya. Nah, itu. Jadi Sa'id bin Hayyan itu yang tadi. Nah, ini ya. Kan rawaanhu ibnuhu.
ya, nggak ada yang lain. Ya, nggak ada yang lain di sini ya, di sini nggak ada yang lain. Jadi karena nggak ada yang lain, mari kita lihat penjelasannya seperti apa. Oke. Nah, karena nggak ada yang lain, maka majhulul hal bil jahli bihali Sa'id bin Hayyan, ya, walidi Abi Hayyan. Fa innahu la yu'raf lahu halun, ya, wala yu'raf rawanhu ghairu ibni, ya, ghairu ibni. Itu jadi tidak dikenal sebagai periwayat hadis kecuali dia meriwayatkannya hanya kepada anaknya saja. Itu. Nah, ini urusannya otoritas, ya. Jadi karena tidak diketahui atau tidak ditemukan bukti, data, informasi bahwa dia memiliki otoritas periwayat kecuali hanya kepada anaknya, maka dianggap cacat, ya. Wallahu ini. Oke, waqala Hafiz Ibnu Hajar, ya, Ibnu Hibban menyebut, Ibnu Hajar mengatakan, Ibnu Hibban menyebutnya dalam kitab As-Siqat. Oh, kalau gitu sikot dong, ya. Menurut Ibnu Hajar dengan merefer kepada Ibnu Hibban. Oke, nah di sini ada wazahru annahu rawa anhu aidon al Haris bin Yazid kaza fi Mirqatus Su'ud. Ada dalam kitab Mirqatus Su'ud kata Ibnu Hajar, nggak cuma anaknya, ya, tapi juga ada siapa? Al Haris bin Yazid. Ya, itu. Kultu ini menurut siapa? Menurut Azim Abadi itu, ya. Menurut pensarah Sunan Abi Daud, ya, Aunul Ma'bud, menurut penulis Aunul Ma'bud ini, Isma bin Hayyan Yahya bin Sa'id bin Hayyan. Qala fi takrib sikatun abidun Abu Sa'id bin Hayyan At-Taimi wasaqahu al-Ijli kama fi takrib. Ah, jadi tidak hanya Ibnu Hibban tetapi juga al-Ijli. Okay. Jadi ada dua orang yang mensikohkan siapa? Sa'id bin Hayyan ini, gitu. Oke, selesai lah. Jadi apa? Jadi meskipun kita temukan Albani menyatakan doif tadi itu, ya, mana ini nih, tapi diisi syarah ini, ya, Azim Al-Abadi ini mengatakan, ya, ini. Jadi gini, banyak pensyarah menampilkan fakta. Faktanya seperti ini. Jadi kalau begitu silahkan nilai sendiri. Gitu ya. Silahkan nilai sendiri. Oke. Silahkan simpulkan sendiri. Berikutnya, oke, masuk ke matan nih, Anasalisus Syarikain ini. Nah, ini, ya. Jadi Ibu Bapak Saudara, di sini saya memunculkan ini beberapa konsep ini. Beberapa konsep, ya. Jadi dari berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Dari 7 baris ini, ya, atau dari 8 baris ini, ada berapa nih? Ada konsep syarikah atau syirkah, ada ikhtilatul amwal, ada konsep khianah, ya, berkhianat. Nah, itu kan. Ya, ada konsep ahib, saling menjaga, ada konsep barokah, nilai tambah, ada konsep rizki, ada konsep al-khair, kebaikan, ada konsep muamalah, ada konsep asyaiton, ada konsep al-fadl, keutamaan, ya. Ada konsep al-ribah, keuntungan. Ini. Jadi dari sini, dari syarah ini, dari penjelasan ini, kita bisa memunculkan konsep-konsep yang akan kita masukkan dalam karya tulis kita itu. Oke, ini tambahan penjelasan untuk apa? Untuk sanad itu tadi, ya. Jadi ini di sini dikatakan ya, kalau tadi Ar-Rafi'in, sekarang di sini Al-Ansori, ya. Al-Ansori. Nah, di sini mengatakan ini. Oke. Nah, wa khalafa Ibnu Qattan fa'alahu
biwalidi Abi Hayyan. Qala la yuraf merefer kepada Az-Zahabi, faqala la yakadu yuraf ya. Qultu ini. Oke. Qad arafahu Ibnu Hayyan fa zakarahu fi sifat wa dzarqa annahu rawa anhu ma'a waladihi Al-Haris bin Suaid. Ini ya. Gitu. Jadi siapa ini? Al-Ansari ya Ibnu Mulakin ya. Ibnu Mulakin lebih memilih pendapat Ibnu Hibban dan sebentar. Ya, lebih memilih pendapat Ibnu Hibban gitu. Dengan memunculkan keterangan berikutnya sampai kepada baris terakhir terkait dengan sanad ini ya. Gitu. Jadi ya inilah contoh hadis yang tidak disepakati kesahihannya dari aspek sanad ya, dari aspek sanad. Kalau matanya disepakati, nanti kita akan masuk pada sebentar. Oke, tidak di sini ininya apa penjelasannya. Ada hadis yang diriwayatkan oleh mudawin lain yang mengangkat matan hadis ini menjadi bahkan menjadi sahih. Bahkan menjadi sahih. Kenapa? Karena ada dalam kitab-kitab yang kitab-kitab yang bisa memperkuat hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud ini. Oke. Nah, jadi makalah kelasnya seperti ini. Ya. Judulnya bisa seperti inilah, tentatif ya, kehadiran Tuhan, kerjasama dan jaminan bersama. Itu ya. Jadi God presents, kehadiran Allah, cooperation and co-guarantee ya, jaminan bersama. Kan bisa seperti ini. Atau misalkan nanti untung bersama lah, bukan jaminan bersama ya. Kehadiran Tuhan, jaminan bersama dan untung bersama, kan bisa begitu. Ini tentatif aja. Ini tentatif saja. Oke, sementara sampai sini dulu ya. Besok kita lihat apakah saya bisa live atau tidak ya. Karena ini malam ini saya bisa live karena mumpung stamina-nya lagi bagus. Ya, mumpung stamina-nya lagi bagus. Saya khawatir stamina-nya ngedrop lagi. Oke. Jadi ya saya coba buat tayangan ya, dan ya biasa insya Allah saya upload di YouTube ya, untuk dilihat bersama. Oke, tetap semangat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Billahi bisabilil haq. Nasrun minallah wa wallahu qarib. Wa basyiris sabirin wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.